Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Sari Widya, di mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri. Semoga kalian masih selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masalah karakteristik dari umbi-umbian. Ada yang belum tahu apa itu umbi-umbian? Kalau belum tahu, setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian pasti tahu apa yang dimaksud dengan umbi-umbian. Baiklah, saya sampaikan dulu capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nanti setelah kalian mengikuti pertemuan kita kali ini, kalian mampu menjelaskan penggolongan umbi-umbian, kemudian bisa menjelaskan jenis umbi-umbian, menjelaskan karakteristik umbi-umbian, dan tentunya kalian bisa membuat pohon industri dari umbi-umbian. Apa sih yang dimaksud dengan umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, organ yang membentuk umbi ini terutama ada batang, akar, maupun modifikasinya. Biasanya umbi ini terbentuk tepat di bawah permukaan tanah ataupun juga di dalam maupun di atas permukaan tanah. Berikut adalah contoh modifikasi organ pada umbi. Yang pertama kita lihat di sini ada kentang ya. Kentang ini merupakan salah satu contoh modifikasi organ pada umbi, yaitu untuk organ batang. Nah, kemudian di sampingnya ini ada bawang. Nah, bawang ini contoh modifikasi organ umbi dari tumpukan daun ya. Kemudian yang terakhir ini contoh modifikasi organ akar ya. Contohnya di sini ada ketela pohon. Oke, sekarang kita lihat penggolongan dari umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini dapat kita golongkan berdasarkan fungsi dan ada tidaknya mata tunas. Berdasarkan fungsinya, umbi-umbian ini ada 3. Yang pertama, umbi yang digunakan sebagai pengganti makanan pokok. Ini contohnya ada ubi jalar, ubi kayu, talas, dan lain-lain. Kemudian umbi yang termasuk dalam golongan sayuran. Ini misalnya ada kentang, ada wortel, lobak, bawang. Dan yang ketiga, umbi yang digunakan sebagai bahan industri. Ini contohnya ganyong, ubi kayu, bit, dan garut. Nah, berdasarkan ada tidaknya mata tunas, tentunya umbi ini digolongkan menjadi 2, yaitu umbi yang memiliki mata tunas dan juga umbi yang tidak memiliki mata tunas. Nah, untuk yang memiliki mata tunas ini contohnya ubi jalar dan kentang. Nah, sedangkan yang tidak mempunyai mata tunas ini contohnya ubi kayu dan wortel. Nah, ada tidaknya mata tunas ini menentukan apakah si umbi ini bisa digunakan sebagai perkembangbiakan pada periode setelahnya. Jadi misalnya kayak ubi jalar nih, ubi jalar tuh ada tunasnya, jadi dia bisa digunakan sebagai bibit untuk selanjutnya, seperti itu. Nah, berikut adalah karakteristik umum dari umbi-umbian. Biasanya umbi-umbian ini merupakan salah satu sumber karbohidratnya dalam bentuk pati. Nah, umbi-umbian juga ada yang kaya serat, ada yang mempunyai lemak dan protein yang rendah. Beberapa umbi ini juga bisa mengandung pigmen antosianin dan juga karotenoid. Kemudian umbi juga dapat dimanfaatkan atau pemanfaatan dominannya ini digunakan sebagai produk segar, yaitu langsung dikonsumsi ya. Ada pati dan tepung beserta produk turunannya. Oke, kita akan lihat beberapa jenis dari umbi-umbian. Yang pertama ini ada ubi kayu atau dikenal juga sebagai singkong. Nah, singkong ini kaya akan karbohidrat. Komponen fisiknya biasanya dari kulit luar, kulit dalam, daging ubi kayu yang terdiri dari lapisan kambium dan juga daging ubi itu sendiri. Nah, warna dagingnya itu biasanya putih, kuning, atau gading. Nah, ubi kayu ini ada yang berasa manis dan juga ada yang berasa pahit. Kalau ada yang belum tahu gambarnya seperti apa ini ya, ini ubi kayu. Nah, yang kedua ini ada ubi jalar ya. Ubi jalar ini kulitnya lebih tipis dibandingkan ubi kayu. Warna kulitnya bervariasi dan tidak sama dengan warna umbinya. Warna dagingnya bermacam-macam, ada yang putih, jingga, kuning, kemerahan, atau keabuan. Dan tentunya bentuk umbi ini tidak seragam. Oke, kita lihat jenis umbi yang selanjutnya, yaitu ada kentang dan talas. Nah, kita lihat dulu untuk kentang ya. Kentang ini mempunyai kandungan pati lebih rendah daripada ubi jalar dan ubi kayu. Kulitnya tipis dan lunak sehingga mudah mengalami kerusakan mekanis. Masih ingat kan kerusakan mekanis itu apa? Nah, yang ketiga, karakteristik fisiknya ini tergantung dari varietasnya. Jadi varietas kentang ini banyak sekali gitu ya. Nanti kalian bisa coba searching sendiri.
Nah, yang kedua, selanjutnya ada talas dan kerabatnya. Untuk talas ini mengandung karbohidrat, mengandung serat, mengandung vitamin C, vitamin B6, vitamin E, dan beta karoten. Juga mengandung beberapa mineral seperti mangan, kalium, magnesium, fosfat, dan tembaga. Nah, talas ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang kerucut, ada bulat, silindris, elips, memanjang, dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang masih nggak doyan makan talas ya? Ini ternyata kandungan gizinya lumayan komplit loh. Oke, kita masih lanjut dengan jenis umbi lainnya yang uh, pertama kita lihat dari ganyong. Nah, ada yang belum tahu ganyong? Ini contoh gambarnya ya, ganyong. Atau mungkin ada yang suka banget dengan ganyong, rasanya lumayan enak loh. Nah, untuk bentuknya jenis umbi ini sangat beraneka ragam. Nah, patinya digunakan sebagai campuran dalam pembuatan bihun atau juga digunakan sebagai bahan pembuatan bubur dan juga olahan lainnya. Ganyong ini mengandung karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1 dan vitamin C. Tetapi ganyong juga mengandung senyawa antinutrisi yaitu tanin dan saponin. Senyawa antinutrisi ini sifatnya menghambat, tetapi tanin dan saponin ini ya mudah dihilangkan yaitu dengan misalnya perebusan, pemanasan seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada bengkoang dan kerabatnya. Bengkoang ini mengandung sedikit HCN. Apa sih HCN? HCN itu merupakan asam sianida. Nah, kerabatnya siapa saja? Ada wortel, ada lobak, ada pit. Kulitnya ini lebih tipis dibanding umbi lainnya, kalian tahu ya. Kemudian bengkoang ini juga mengandung karbohidrat, sementara untuk wortel banyak mengandung provitamin A. Makanya wortel itu dikenal kaya akan vitamin A ya. Kalau kita tahunya seperti itu kan sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata. Nah, jenis umbi selanjutnya ada kencur dan bawang. Untuk kencur ya, dan juga kerabat-kerabatnya, keluarganya gitu ya, itu ada kunyit dan jahe. Nah, yang termasuk golongan kunyit ini juga sering disamakan juga dengan golongan temu ya. Ada temu hitam, ada temu putih. Kemudian untuk golongan jahe, ini ya contohnya ada jahe dan lempuyang. Nah, biasanya untuk golongan ini kencur ya, ini digunakan sebagai bahan rempah-rempah ya, dia termasuk rempah-rempah, digunakan untuk masak, kemudian untuk pembuatan obat herbal ya barangkali. Nah, selanjutnya di sini ada bawang. Bawang ini terbentuk dari sebagian batang dan tangkai daun. Nah, bawang ini banyak mengandung air tetapi sedikit sekali mengandung minyak atsiri. Oke. Oke, ini ada kandungan gizi dari beberapa jenis umbi-umbian. Ada ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, tapioka, dan gaplek ya. Tapioka dan gaplek ini sudah merupakan produk olahan ya dari umbi-umbian. Nah, ini ada kadar air, ada kalori, ada protein, lemak, karbo, kalsium, ada fosfor, ada besi, ada vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C. Ini kalian nanti bisa lihat sendiri ya bagaimana komposisi dari kandungan gizi setiap jenis umbi. Tentunya setiap jenis umbi ini mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda, tetapi kalau kita lihat bisa kita simpulkan bahwa karbohidrat ini merupakan salah satu kandungan terbesar dari jenis umbi-umbian. Makanya tadi di awal sudah disampaikan umbi-umbian ini bisa digunakan sebagai pengganti makanan pokok ya, karena karbohidratnya yang tinggi. Nah, setiap jenis umbi itu mempunyai umur simpan yang berbeda-beda ya. Di sini ada beberapa contoh. Kita lihat yang pertama, ini ada kentang ya. Kentang itu ketika disimpan pada suhu 3,3 sampai 15,6 derajat Celcius dengan kelembapan 90 sampai 99%, itu bisa bertahan selama 7 bulan. Nah, sedangkan untuk ubi kayu, ubi jalar, wortel ketika disimpan pada suhu 13 sampai 16 derajat Celcius juga kelembaban 85 sampai 90%, bertahan 6 sampai 12 bulan. Sedangkan untuk bawang merah ketika kita simpan pada suhu 26 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 78%, ini hanya bisa beberapa bulan saja. Sedangkan ketika disimpan pada suhu 30 sampai 33 derajat Celcius dan kelembaban 70 sampai 80%, bawang merah ini bisa disimpan atau mempunyai umur simpan sampai dengan 4 bulan. Jadi dapat kita simpulkan ya, teknik penyimpanan ini sangat berpengaruh terhadap
umur simpan atau daya tahan simpan dari si umbi ini. Sekarang kita lihat faktor apa saja sih yang menentukan ketahanan simpan dari jenis umbi-umbian. Yang pertama ada suhu dan kelembaban ruang ya. Ini terkait dengan teknik penyimpanan seperti yang tadi sudah kalian lihat pada slide sebelumnya. Ada beberapa jenis umbi dengan standar atau parameter suhu dan kelembaban yang berbeda-beda. Dan yang kedua, ada tidaknya gangguan serangga dan patogen. Ini juga akan menentukan daya simpan dari umbi. Dan yang ketiga, lingkungan penyimpanan yang dapat memacu umbi untuk bertunas. Ya misalnya karena dia sering mendapat cahaya matahari, maka kemungkinan dia akan bertunas. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat pohon industri dari jenis umbi-umbian. Saya mengambil contoh, ini ada pohon industri singkong. Nah, singkong atau ubi kayu ini digunakan sebagai apa saja sih? Kita lihat ya. Yang pertama mungkin diolah menjadi gaplek ya. Yang kedua sebagai bahan pembuatan tapioka, dan yang ketiga residunya atau onggokannya. Nah, kita lihat untuk yang gaplek. Gaplek ini bisa diolah dalam bentuk dikeringkan atau diolah menjadi pelet atau menjadi tepung gaplek dan juga mungkin produk lainnya. Nah, sementara untuk tepung tapioka ini ini tapioka ya. Tapioka ini bahannya bisa dalam bentuk tepung gitu ya. Tapioka yang berbentuk mutiara dan juga ada tapioka yang berbentuk serpihan. Nah, baik dari yang mutiara maupun serpihan ini bisa diolah menjadi makanan ringan seperti snack, kemudian atau juga diekstrak menjadi dextrin, glukosa, sorbitol, fruktosa, etanol maupun sebagai asam asetat. Nah, sementara untuk onggokannya atau residunya ini juga bisa dimanfaatkan untuk atau diolah, diekstrak menjadi asam sitrat untuk mendapatkan asam sitrat. Nah, kalian tentunya masih ingat ya konsep dari pohon industri. Jadi setiap jenis gitu ya, termasuk umbi-umbian ini bisa kita diversifikasikan ke dalam bentuk olahan lainnya yang tentunya untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi, pemanfaatan yang lebih tinggi ketimbang dia dalam bentuk alaminya ya, atau dalam artian diolah langsung dikonsumsi, walaupun itu tidak salah. Oke. Nah, kita sampai di slide terakhir. Slide apa? Slide terima kasih. Oke. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik dan tentunya kalian nanti bisa mengeksplor dari sumber-sumber lainnya. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja tadi jenis umbinya, penggolongannya, dan juga beberapa karakteristik dari umbinya. Oke. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa kita terus berdoa semoga pandemi ini agar segera berakhir. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.